Di dalam ruang G22 itu, polisi kembali menemukan manik-manik dari bahan logam berbentuk bulat. Nah, pas dicek ternyata manik-manik logam itu merupakan liontin kalung punya Eni. Tapi apa yang Eni lakukan di sini dan kenapa liontin kalungnya si Eni ini bisa copot? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam yang insya Allah baik ini, kalian lagi pada ngapain, Wak? Gimana kondisi cuaca di rumah di Jogja lagi hujan-hujannya? Kalau di tempat kalian hujan juga nggak, Wak? Jangan lupa jaga kesehatan ya. Nah, seperti biasa, Wak, di malam ini aku datang kembali untuk menemani kalian dengan membawakan atau menceritakan satu kisah kriminal penghilangan nyawa yang terjadi di California, Amerika, Wak. Kasus ini tuh menimpa seorang mahasiswa yang terkenal cerdas sekali, Wak. Sampai-sampai dia ini dianggap sebagai the next Einstein loh sama kawan-kawannya. Dia sangat bersemangat sekali dalam menuntut ilmu, Wak. Tapi sayangnya dia ini juga harus kehilangan nyawanya di tempat dia belajar, yaitu di kampusnya sendiri. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke apanya ya. Check it out. Eni Mary Lee atau yang lebih dikenal dengan nama Eni Lee ini lahir di San Jose, California di tahun 1985, Wak. Dia ini berasal dari keluarga keturunan Vietnam Amerika. Nah, pada saat dia ini masih di sekolah, Eni ini dikenal sebagai murid yang sangat ambisius, dia sangat rajin belajar dan juga sangat cerdas. Saking cerdasnya yang macam udah aku bilang tadi, Wak, sampai-sampai kawan kelasnya si Eni ini sering menyebutnya sebagai the next Einstein. Nah, berkat kecerdasannya, Wak, pada saat lulus SMA, Eni ini dinobatkan sebagai siswa terbaik sehingga pihak sekolah pun langsung menunjuk dia untuk memberikan pidato di hari wisudanya, Wak. Dan selain itu Eni ini juga mendapatkan beasiswa pendidikan sebesar 160.000 USD atau sekitar 2,5 miliar rupiah untuk dia melanjutkan kuliah. Dengan uang sebanyak itu Eni bisa melanjutkan pendidikannya di jurusan biologi Universitas Rochester yang ada di New York dengan fokus studi di bidang perkembangan sel. Nah, pada saat kuliah di Universitas Rochester ini, Wak, Eni ketemulah sama seorang laki-laki namanya Jonathan Widowski. Sejak berkenalan, keduanya langsung nyambung dan akrab, Wak. Eni pun menganggap si Joe ini sebagai sahabat dekatnya. Lalu seiring berjalannya waktu, benih-benih cinta dalam hati mereka pun mulai tumbuh. Yang awalnya hanya sahabatan aja, lalu berubahlah jadi pacaran. Nah, hubungan antara Eni sama Joe ini, Wak, masih terus berlanjut tuh sampai mereka sama-sama lulus dari Universitas Rochester pada tahun 2007 ya. Nah, setelah mereka lulus kuliah, Wak, sebenarnya ada keinginan dalam benak mereka untuk menikah nih. Tapi akhirnya mereka memutuskan untuk lanjut S2 dulu masing-masing. Si Eni ini melanjutkan pendidikannya di Universitas Yale, Connecticut dengan mengambil bidang studi farmakologi atau obat-obatan. Sementara Joe pacarnya ini lanjut kuliah di Universitas Columbia yang ada di New York dengan mengambil jurusan fisika dan matematika. Aduh, pintar kali dua-duanya, bah. Nah, karena Eni sama si Joe ini lanjut kuliah di kampus yang terletak di kota yang berbeda, Wak, otomatis keduanya ini juga harus LDR-an lah ya kan. Tapi meskipun begitu Eni sama Joe ini tetap langgeng, Wak. Mereka tetap romantis gitu. Bahkan mereka ini sudah sepakat untuk menikah pada tahun 2009 pada saat mereka berdua sama-sama sudah lulus S2. Nah, dah tuh kan Eni sama Joe ini pun melanjutkan hari-hari mereka sampai tanpa terasa tibalah di tahun 2009. Nah, pada saat itu Eni ini lagi memasuki semester terakhir kuliah, Wak, ya. Nah, seperti yang kita tahu, setiap mahasiswa yang akan lulus pasti kan dituntut untuk melakukan penelitian, apalagi dia S2 pula ya kan. Nah, Eni juga kayak gitu, Wak. Setiap hari Eni ini selalu datang ke laboratorium yang ada di kampusnya untuk mengerjakan penelitian tentang enzim yang berpotensi dapat mengobati diabetes dan kanker. Itu tuh penelitiannya. Nah, penelitian tentang enzim ini, Wak, betul-betul menguras banyak sekali waktu dan juga tenaganya si Eni. Tapi di sela-sela agendanya yang padat kali itu, Wak, Eni ini tetap tuh dia meluangkan waktunya untuk mempersiapkan acara pernikahannya bersama si Joe. Nah, pada saat itu mereka sudah menetapkan nih, Wak, tanggal dan juga venue pernikahannya, yaitu di tanggal 13 September 2009 di Huntington Village, Long Island. Nah, semakin mendekati hari H pernikahan, Eni ini betul-betul merasa excited kali, Wak, sekaligus juga gugup biasalah kan. Nah, untuk mengatasi rasa gugupnya, Eni ini sempat curhat sama kawannya, nama kawannya nih Jennifer Simpson. Dia bilang, si Eni ngomong kayak gini, keputusan aku buat menikah sama Joe tuh keputusan yang betul nggak, Wak, ya?
umurku baru 24 tahun ya Wak. Menurut kok apa aku nih masih terlalu muda ya untuk menikah, kata dia kayak gitu. Nah Jennifer jawab, kok sama Joe tuh udah terkenal best couple kali Wak. Keputusan kalian untuk menikah itu adalah keputusan yang paling tepat. Udahlah, banyak-banyak istighfar, jangan takut dan jangan ragu Wak ya. Aku yakin kok sama Joe pasti bakal bahagia dengan pernikahan ini, kata si Jennifer. Nah apa yang sudah disampaikan sama Jennifer ini Wak membuat perasaan cemas dalam benaknya si Annie ini pun langsung hilang. Kini hatinya pun dipenuhi oleh perasaan bahagia dan tidak sabar nih menantikan hari H pernikahannya, which is tanggal 13 September 2009. Tapi sayangnya sebelum Annie ini sempat berbahagia dengan pernikahan mereka Wak, sebuah tragedi mengenaskan telah terlebih dulu datang menimpa si Annie. Tragedi apa masuk? Nah jadi ceritanya Wak, hari itu pada tanggal 8 September 2009 atau 5 hari sebelum pernikahannya, seperti biasa si Annie ini sempat Wak datang ke laboratorium kampus untuk melanjutkan penelitian. Masih sempat-sempatnya memang. Nah awalnya nggak ada yang aneh dengan hari itu. Sampai akhirnya pada saat malam tiba, seorang temannya Annie mulai ngerasa was-was karena apa? Annie nggak bisa dihubungi, ini udah jam 10 malam nih, kenapa Annie ini belum balik dari kampus, masa penelitiannya belum selesai sampai jam segini. Temannya tahu betul Wak, kalau Annie ini tuh bukanlah tipikal orang yang suka tiba-tiba ngilang gitu. Kalau misalnya ada agenda yang membuat dia harus pulang sendirian pada malam hari kayak gitu sih, biasanya si Annie ini pasti minta ditemenin atau minimal dia pasti bakal ngabarin kawan-kawannya. Dia tipikalnya kayak gitu. Nah karena pada malam itu si Annie ini nggak ada kabar, temannya langsung tahu nih pasti ada sesuatu yang nggak beres nih sama si Annie nih, dia nggak biasanya kayak gini. Akhirnya pada malam itu juga temannya ini pun langsung melaporkan kejanggalan ini ke Departemen Kepolisian Universitas Yale atau Departemen Keamanan Kampus lah gitu, belum kepolisian nih, ke keamanan kampus dulu. Nah menerima laporan itu pihak keamanan kampus pun segera langsung bergerak untuk melakukan pemeriksaan di kampus. Dan karena kabar terakhir menunjukkan kalau si Annie ini lagi ada di kampus untuk mengerjakan penelitiannya itu, pihak keamanan pun langsung mendatangi tempat-tempat yang mungkin dikunjungi sama si Annie lah kan selama berada di dalam kampus itu. Nah ruangan pertama yang mereka periksa adalah laboratorium penelitian yang bernama Sterling Hall of Medicine. Nah, kesanalah mereka dulu. Sesampainya di sana, si keamanan ini menemukan ada HP, dompet, dan beberapa barang lain miliknya si Annie yang masih tertinggal di meja kerjanya. Nah, pas dicek ternyata hampir semua barang-barang itu masih utuh, Wak. Yang nggak ada di situ tuh cuman ID card kampus saja. Yang biasanya ID card ini selalu digunakan sebagai kartu akses untuk masuk ke lab. Jadi kalau misalnya mau masuk keluar lab tuh harus pakai kartu akses ini atau ID card ini. Nah kemungkinan Annie pergi hanya membawa ya ID card itu karena kan barang-barangnya ada di atas meja di semua kan. Nah fakta bahwa Annie ini pergi hanya dengan membawa ID card itu tandanya kemungkinan si Annie ini pergi nggak terlalu jauh dan nanti dia pasti bakal kembali lagi nih ke ruang Sterling Hall tadi, ya kan? Nah lalu pada saat pihak keamanan ini nanyalah ke orang-orang yang ada di sana, mereka bilang, Pak tadi siang tuh sempat memang kami nengok si Annie ini ada di sini, ada dekat ruangan ini, dia lagi ngerjain penelitian dia. Tapi Pak nggak lama habis itu si Annie ini pindah ke lab 10 Amistad Pak. Itu tuh laboratorium pusat penelitian hewan nih. Nah lokasinya memang ada di sebelah. Nah itulah setelah dia pergi ke sana sampai sekarang kami belum nengok-nengok dia lagi, kata kawan-kawannya ini kan. Nah karena Annie ini kemungkinan hilangnya di area lab, pihak kampus jadi was-was Wak. Mereka mikir kayak gini, kalau hilangnya si Annie ini merupakan hasil dari aksi kriminal nih ya, itu berarti pelakunya nekat betul dia masuk ke dalam sini. Iyalah karena si pelaku ini kok berani melakukan kejahatan di area kampus yang seharusnya aman, iya kan? Tentu ini bukan perkara kecil Wak. Akhirnya untuk menyelesaikan masalah ini pihak kampus pun langsung meminta bantuan ke polisi. Baru mereka hubungin polisi. Nah malam itu juga polisi pun segeralah datang ke kampus untuk melakukan penyelidikan. Dan tempat yang paling pertama kali mereka datangi adalah yang tadi itulah lab 10 Amistad tadi. Soalnya kan tadi beberapa saksi bilang kalau terakhir Annie memang pergi ke lab itu kan Wak. Nah karena laboratorium 10 Amistad ini tuh ukurannya besar kali, luas sekali, polisi pun harus menyusuri satu persatu ruangan yang ada di sana hingga akhirnya sampailah mereka di ruangan G13, which is G13 ini adalah ruang labnya si Annie Wak. Nah di sana mereka masuk, mereka mencarilah itu petunjuk tentang keberadaannya si Annie. Tapi hasilnya nihil, nggak ada si Annie sama sekali di situ loh. Dicari kemana-mana di dalam G13, di luar-luar nggak ada sama sekali si Annie dalam itu. Diteriak-teriakin juga nggak ada yang nyaut. Nah setelah dicari-cari, hari pun makin malam lagi, penyelidikan pun akhirnya dilanjutkan. Dah kita lanjutkan aja besok pagi, kata polisi.
Nah, keesokan harinya berita tentang hilangnya Enily ini pun langsung menyebar ke seantero kampus. Semua orang bertanya-tanya, "Lah, di mana nih keberadaan si Eni? Kok tumben si Eni ini hilang? Ada nengok si Eni nggak? Weh, ini hilang," kata mereka. Tapi anehnya tidak ada seorang pun yang tahu kemana si Eni ini pergi. Jadi Eni itu betul-betul hilang tanpa jejak gitu loh, Wak. Nah, hal inilah yang membuat orang-orang pun mulai berspekulasi, apa mungkin si Eni ini sengaja ngilang karena dia mau kabur dari pernikahannya nih. Dia kan bentar lagi mau nikah nih. Atau mungkin justru orang yang bertanggung jawab atas hilangnya Eni adalah calon suaminya sendiri, si Joe. Dugaan itu muncul bukan tanpa alasan, Wak. Seperti yang memang kita tahu, dalam banyaknya kasus kriminal, tidak jarang pelakunya kan memang orang terdekat korban, ya kan. Nah, alhasil Joe atau calon suaminya si Eni pun juga sempat, Wak, dicurigai sama polisi. Sehingga Joe pun langsunglah dipanggil dan diinterogasi itu, ya kan. Nah, selama interogasi itu berlangsung, Wak, Joe langsung bilang, "Pak, saya sama Eni itu bahagia kali sama rencana pernikahan saya. Kami udah nyiapin segala sesuatu tentang pernikahan ini, Pak, udah berbulan-bulan lamanya. Bentar lagi loh kami ini juga mau nikah, Pak. Jadi nggak mungkin Eni hilang gitu aja karena mau kabur menghindari pernikahan. Dia juga excitednya sama kok, Pak. Bapak tanyalah sama kawan-kawan yang lain. Dan di hari ketika Eni menghilang, Pak, saya loh lagi ada di venue untuk mengurus beberapa persiapan pernikahan kami. Bapak tanyalah sama orang venue." Dan setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata betul, Wak, Joe memang punya bukti-bukti kuat untuk mendukung semua kesaksiannya itu tadi. Dan polisi pun meyakini kalau Joe ini memang tidak berbohong, Wak. Joe memang tidak ada di TKP pada saat si Eni ini menghilang. Yang itu berarti pelakunya memang bukan Joe. Dah dicoret lah si Joe kan dari daftar tersangka. Dah lah tuh. Nah, untuk mencari jejak-jejak keberadaan ini selanjutnya, Wak, polisi pun meminta akses ke semua rekaman CCTV yang ada di kampus, ya kan. Nah, pada saat itu, Wak, Universitas Yale ini memiliki sedikitnya 70 kamera CCTV yang tersebar di beberapa titik. Nah, pada saat diperiksa, tidak butuh waktu yang lama bagi polisi untuk menemukan rekaman CCTV yang memuat pergerakan Eni, Wak. Dari video rekaman itu terlihat Eni ini dia masukin ruangan lab 10 Amista tadi jam 10 pagi. Eni berjalan masuk ke dalam ruangan lab itu dengan santai aja tanpa menunjukkan tanda-tanda bahaya. Dia nggak lagi berlari terburu-buru, nggak ada orang yang lagi ngeganggu Eni, nggak ada orang lagi ngikutin Eni. Dan Eni juga tidak berhenti untuk berbicara dengan siapapun. Pokoknya biasa aja. Sampai di sini juga suasananya masih aman-aman aja, Wak. Tapi sayangnya polisi nggak bisa tahu nih apa yang terjadi sama si Eni selama dia berada di dalam lab, karena memang nggak ada kamera CCTV di dalam lab itu, Wak. Kamera itu cuma tertangkap di bagian depan aja. Kamera itu cuma terpasang di bagian depan sama belakang gedung aja. Di dalam gedung itu nggak ada. Nah, polisi menduga selama Eni berada di dalam lab, Wak, dia pasti menghabiskan banyak waktunya di ruangan G13 ini atau ruangan labnya si Eni ini. Nah, untuk bisa masuk ke dalam lab itu, untuk bisa masuk ke sana, seseorang membutuhkan ID card atau tadi kartu akses itu. Itulah kenapa Eni kan pergi ke sana dengan membawa ID cardnya kan. Berarti memang betul Eni ke G13. Nah, polisi lalu mencari tahulah siapa saja orang yang punya akses bisa masuk ke dalam ruangan G13 selain si Eni, ya kan? Nah, akhirnya pihak kampus pun bilang kalau, "Pak, selain Eni sebenarnya ada 2 orang lagi, Pak, yang punya akses untuk masuk ke G13. Mereka adalah Larry Godfrey atau kontraktor bangunan. Terus yang kedua, Raymond Clark, Pak. Dia ini teknisi lab. Nah, 2 orang ini, Pak, yang punya akses untuk bisa masuk ke G13 selain si Eni." Dah lah tuh, setelah mengantongi 2 nama itu, polisi pun langsung memanggil keduanya untuk diinterogasi. Nah, di hadapan polisi, Pak, Wak, Larry si kontraktor ini bilang kalau seharian kemarin saya nggak tengok Eni sama sekali, Pak. Sama sekali saya nggak nengok si Eni. Dia kontraktornya kan. Nah, sedangkan si Raymond atau si teknisi lab ini bilang, "Pak, saya sempat lihat si Eni keluar dari ruangan G13 itu 2 kali dia keluar, ya, Pak. Pertama jam 11 siang sama jam 12.45 siang. Jadi berdasarkan kesaksian Raymond, dia sempat ngelihat Eni pergi atau keluar dari lab itu 2 kali. Ya, nah untuk membuktikan kesaksian itu polisi pun menelitilah satu persatu rekaman CCTV, Wak. Tapi setelah semuanya diperiksa ternyata tidak ada satupun kamera yang memperlihatkan Eni ini keluar dari gedung lab, nggak ada sama sekali. Bahkan nih, Wak, pada saat alarm kebakaran di lab itu tiba-tiba menyala di jam 12.50 siang dan semua orang-orang di dalam lab itu pada berlari berhamburan keluar, polisi tetap tidak menemukan Eni di dalam gerombolan orang itu. Jadi waktu selama ini berlangsung memang ada alarm kebakaran berbunyi, Wak.
Gak ada ini tengok di antara rombongan-rombongan orang yang menyelamatkan diri itu, nggak ada. Nah berarti seharusnya Eni ini masih berada dalam lab lah, ya kan? Tapi kok si Raymond, si teknis ini bilang Eni udah keluar. Jadi yang mana yang betul nih? Nah di masa awal penyelidikan, Wak, hilangnya Eni ini menjadi misteri yang sangat sulit dipecahkan. Eni menghilang macam tanpa jejak gitu loh, Wak. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian polisi pun mulai menemukan petunjuk-petunjuk yang menjadi titik terang dalam kasus ini. Ketemu, Wak. Nah jadi, Wak, meski penyelidikan awal ini tidak membuahkan hasil apa-apa, polisi tetap memfokuskan pencarian mereka di dalam lab karena polisi yakin pasti ada jejak-jejak Eni yang tertinggal di sana, iya kan? Dan ternyata betul, pada tanggal 10 September 2009 mereka menemukan ada kotak tisu dengan bercak noda warna merah atau darah di ruang G13 itu, Wak. Dan juga ada jas lab kuning berukuran besar yang juga memiliki noda warna merah itu di dalam kotak daur ular. Ulang. Merespon adanya temuan itu, pihak kepolisian pun langsunglah menerjunkan tambahan personel untuk bisa membantu menyisir seluruh area lab. Soalnya kan labnya luas sekali kan, Wak. Nah karena personelnya udah makin banyak, area pencarian pun makin luas lah itu kan, hingga mencapai ke ruang gudang penyimpanan nomor G22. Ada juga nih G22. Nah di dalam ruang G22 itu, Wak, polisi kembali menemukan sebuah petunjuk berupa manik-manik dari bahan logam berbentuk bulat. Nah pas dicek ternyata manik-manik logam itu merupakan liontin kalung punya Eni. Nah temuan itu menandakan bahwa Eni sempat nih ada di dalam ruangan G22 itu. Tapi apa yang Eni lakukan di sini dan kenapa liontin kalungnya si Eni ini bisa copot? Nah untuk mengetahui apa yang Eni lakukan di ruangan G22, polisi pun langsung melakukan penggeledahan di G22 itu. Dan pas diperiksa sama polisi melihat ada noda darah yang tersebar di lantai ruangan itu, Wak. Temuan itulah yang membuat polisi yakin kalau Eni ini kemungkinan bukan lagi menghilang, tapi bisa jadi dia ini menjadi korban dalam sebuah aksi kriminal berbahaya, kata polisi. Karena pasti ada sesuatu yang terjadi sama si Eni. Nah sejak ditemukannya noda darah di situ, Wak, ruangan lab 10 Amistad itu pun secara resmi dianggap sebagai TKP. Tapi selama tubuh ataupun mungkin jasadnya ini belum ditemukan, polisi pun belum bisa memastikan kejahatan semacam apa yang sudah terjadi di sana, apa yang sudah menimpa si Eni, ya kan? Nah, seiring berjalannya waktu pada saat penyelidikan ini berlangsung, Wak, beberapa polisi yang sering berlalu lalang di dalam lab itu mulai mencium ada bau yang berbeda. Sebenarnya hal yang wajar sih kalau misalnya ada bau di ruangan lab itu berbeda dengan bau di ruangan-ruangan lain kan. Karena kan memang lab ini menyimpan banyak sekali objek penelitian dan juga zat-zat kimia ya kan. Ya wajar aja lah baunya aneh. Tapi bau yang polisi cium ini, Wak, agak lain memang. Dan sebagai polisi yang memang sudah berpengalaman sekali menangani banyak kasus, mereka sangat yakin betul 100% kalau apa yang mereka cium atau bau ini merupakan bau dari pembusukan manusia. Dan untuk kesekian kalinya polisi pun menyisir kembali, Wak, seluruh area lab itu untuk mencari di mana sumber bau itu berasal. Bahkan nih, Wak, ya, untuk bisa membantu pencarian, polisi juga mengerahkan beberapa anjing pelacak masuk ke dalam lab itu semuanya kan. Nah lalu setelah dicari kesana kemari, pada tanggal 13 September 2009 sekitar jam 5 sore, Wak, seorang detektif yang bernama Ray akhirnya menemukan bahwa sumber bau itu berasal dari salah satu tembok toilet yang berada di G22. Ada satu panel logam, jadi semacam kotak penyimpanan gitu, yang melekat di dalam tembok itu. Dan ketika panel itu dibuka, disitulah polisi menemukan apa yang selama ini mereka cari, Wak. Tubuhnya Eni lagi terbungkus di dalam isolasi berwarna kuning di dalam tempat itu. Ketemu Eni terbalut isolasi tapi, Wak. Dan selain itu di dalam itu panel, Wak, polisi juga menemukan ada pulpen atau pena bertinta hijau yang tergeletak di sampingnya Eni. Kalian ingat si pulpen ini ya? Lanjut. Di sini Eni sudah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, Wak. Dan sedihnya lagi, kalian ingat sesuatu nggak? Jasadnya Eni ini ditemukan tepat di tanggal yang seharusnya menjadi hari pernikahan Eni dan Joe, Wak. Tanggal 13 September.
13 September. Kabar tentang ditemukannya jasad ini itu tentunya menjadi pukulan berat bagi pihak keluarga, apalagi Joe kan, Wak. Mereka shock, mereka nggak nyangka, mereka histeris waktu dengar kabar ini. Dan sebelum pihak keluarga ini dapat memakamkan jasad ini, Wak, kepolisian pun meminta izin untuk bisa membawa jasadnya ini ke rumah sakit supaya bisa diperiksa secara forensik. Dan hasil pemeriksaan menunjukkan ada bekas luka di wajah dan juga tubuhnya Eni, Wak. Dan selain itu tim forensik ini juga menyimpulkan bahwa Eni sudah mengalami percobaan pelecehan. Hal itu dibuktikan dengan pakaiannya yang sudah terlepas dan bagian tulang rahang serta tulang selangkangannya si Eni itu rusak. Aksi bejat yang terjadi pada Eni ini, Wak, diduga terjadi di saat Eni ini masih hidup, dan tim forensik menyatakan bahwa penyebab kematiannya Eni ini gara-gara dia sesak nafas. Apakah makin sesak itu keluarga setelah dengar ini kan? Nah, setelah jasadnya Eni ditemukan, polisi juga sudah mengetahui apa penyebab Eni meninggal. Pada saat ini tugas besar mereka adalah mencari keberadaan si pelaku ini, ya kan. Dan saat memikirkan tentang siapa kemungkinan pelakunya, Wak, polisi langsung mencurigai satu nama. Raymond, si teknisi lab. Dari sekian banyaknya saksi yang diinterogasi sama polisi, Wak, cuma Raymond lah yang kesaksiannya agak beda dari bukti yang ditemukan di lokasi atau di TKP. Raymond kan bilang kalau dia sempat nengok si Eni ini keluar dari lab 2 kali, ya kan. Padahal berdasarkan rekaman CCTV bahkan waktu ada kebakaran tuh aja si Eni nggak keluar, nggak ada ini sama sekali. Nah, kenapa Raymond aja nih yang nengok kalau si Eni ini keluar? Nggak sinkron kan di sini? Kecurigaan terhadap Raymond ini semakin besar lagi ketika ada seorang saksi yang lapor ke polisi, di mana saksi itu bilang, "Pak, di hari ketika si Eni itu hilang, Pak, saya sempat nengok si Raymond ini berkali-kali membersihkan ruang G13, Pak, ruang labnya si Eni. Saya juga nampak dari luar dia sempat geser-geserin barang yang ada di situ. Yang saya lihat macam nggak beraturan gitu, Pak. Tapi karena saya nggak punya akses untuk masuk ke ruangan itu, ya, jadi saya nggak bisa tahu pasti apa aja yang sudah Raymond lakukan di sana. Cuman saya memang sempat nengok sekilas kayak gitu. Nah, untuk mengetahui apa saja yang Raymond lakukan di dalam ruang labnya si Eni ini, Wak, polisi pun melacak riwayat penggunaan ID card milik si Raymond, Wak. Dan pas diperiksa ternyata di hari ketika Eni ini menghilang, Raymond tercatat sudah menggunakan ID cardnya untuk keluar masuk di ruang G13 atau di ruangnya si Eni itu, dan ruangan G22 tempat si Eni itu ditemukan sebanyak 55 kali. Kok ngapain bolak-balik ruangan tuh 55 kali dalam hari itu? Ngapain kok? Dan gak cuma itu aja, pada saat polisi memeriksa buku presensi atau buku presensi itu buku absensi mungkin, buku presensi lab lah gitu, semacam buku tamu yang memang harus diisi setiap orang yang mau masuk ke dalam lab, Wak. Buku itu tercatat pada tanggal 8 September 2009 ada pengunjung dengan inisial RC datang ke lab itu. RC ini siapa kalau bukan Raymond Clark? Dan yang bikin polisi makin yakin lagi adalah catatan kedatangan RC ini, Wak, ditulis menggunakan pulpen bertinta hijau. Ini adalah pulpen yang sama dengan yang ada di panel tempat jasadnya si Eni ditemukan kan. Nah, mau pergi lagi mana lagi kok Raymond? Nah, karena ada banyak sekali bukti yang mencurigai tentang Raymond, Wak, polisi pun kembalilah memeriksa lagi rekaman CCTV untuk melihat aktivitas Raymond di hari ketika si Eni ini dinyatakan menghilang. Nah, di hari ketika si Eni menghilang kan alarm kebakaran sempat berbunyi tuh kan, Wak. Nah, pada saat alarm itu berbunyi, Raymond menjadi salah satu orang yang ikut berbondong-bondong tuh, Wak, keluar dari lab itu. Eni nggak kelihatan, dia kelihatan keluar. Nah, waktu udah di luar, Wak, beberapa CCTV di jalan raya merekam aktivitas Raymond lagi berjalan menuju taman. Dan di taman itu Raymond ini terlihat lagi duduk di tangga dengan kepalanya yang tertunduk dan kedua tangan yang ngusap-ngusap wajahnya, jadi kayak gitu-gitulah. Gestur yang ditampilkan sama Raymond ini merupakan gestur orang yang kecapean, yang cemas atau merasa bersalah, Wak. Emang kok habis ngelakuin apa Raymond sampai kok menampilkan gestur kayak gitu? Nah, karena sikap Raymond ini betul-betul mencurigakan, akhirnya di tanggal 15 September 2009 polisi pun melayangkan surat perintah untuk mengambil sidik jari dan juga sampel DNA-nya Raymond, Wak. Lalu pada saat sidik jari dan sampel DNA itu dicocokkan dengan bukti-bukti yang ada di TKP, hasilnya 1000% cocok. Semua bukti yang ada di TKP juga memuat sidik jari dan juga DNA-nya Raymond, Wak. Mulai dari kotak tisu bernoda merah di ruangannya si Eni ada, di jas lab kuning bernoda merah di kotak daur ulang ada, pulpen hijau yang ditemukan di samping jasadnya si Eni juga ada, sampai bercak-bercak darah yang ada di lantai gudang G22 juga ada. Apalagi Ray? Bukti-bukti nilai membuat Raymond pun udah nggak bisa mengelak lagi, Wak. Akhirnya pada tanggal 17 September 2009 polisi pun segera langsung bergerak menangkap Raymond.
Raymond. Dan setelah ditangkap, Raymond pun langsung diinterogasi lah ya kan. Polisi nanya, apa yang bikin kau tega buat kayak gini sama si Eni ya? Ada hubungan apa antara kau sama si Eni? Apa kalian lagi ada masalah? Hah? Nah, mendengar pertanyaan itu, Raymond gak mau jawab apa-apa tuh. Dia tidak mau cerita tentang apa motif yang mendorongnya melakukan kejahatan ini. Orang-orang yang memantau kasus ini, Wak, sempat menduga kalau si Eni sama si Raymond ini diam-diam memiliki hubungan romantis. Jadi ada kecurigaan kalau si Eni ini selingkuh sama si Raymond. Dan karena sebentar lagi Eni ini mau menikah, 5 hari lagi kan dia mau menikah sama si Jo kan. Mungkin si Raymond ini cemburu sehingga dia nekatlah melakukan aksi kriminal itu. Sekilas dugaan ini memang terdengar masuk akal, Wak. Tapi pada saat polisi memeriksa jejak digitalnya mereka, polisi makin bingung lagi karena polisi sama sekali tidak menemukan apa-apa, nggak ada riwayat SMS, telepon, email, sosmed ataupun apapun itu yang menunjukkan kalau mereka ada hubungan, nggak ada sama sekali. Terus gimana mereka mau diam-diam pacaran kalau misalnya jejak digital aja mereka tidak menunjukkan kalau mereka pernah kontakan, ya kan? Nah, karena tidak ada penjelasan pasti tentang kenapa Raymond melakukan kejahatan itu kepada si Eni, Wak, akhirnya orang-orang pun mulai berspekulasi lagi. Ada yang bilang kalau kemungkinan si Raymond ini memang naksir sama si Eni. Jadi katanya di hari naas itu Raymond ini sempat nggak sengaja baca pemberitahuan di email yang berisi kalau si Eni ini mau izin libur beberapa hari gara-gara dia mau menikah. Nah, Raymond ini ngerasa ini adalah kesempatan terakhir dia lah untuk bisa dia mengungkapkan perasaannya ke si Eni. Terus dia nemuin si Eni di G13, tapi apa yang terjadi di sana ternyata tidak sesuai dengan keinginannya si Raymond. Eni tetap akan melanjutkan pernikahannya dengan si Jo, dan hal inilah yang katanya memicu kemarahannya si Raymond. Terus apa yang terjadi kemudian ya macam udah aku ceritain tadi. Raymond tega menghabisi Eni dengan cara yang sesadis itu. Itu tadi salah satu teori yang beredar tentang motif kasus ini, Wak. Kembali lagi aku ingatkan kalau motif yang sebenarnya tetap masih belum terungkap. Tapi apapun itu motifnya, yang jelas Raymond tetap diseret ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, lalu setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang selama bertahun-tahun, Wak, pada tanggal 17 Maret 2011 Raymond pun mengaku bersalah atas kematiannya Eni, dan dia juga mengaku sudah mencoba melecehkan Eni. Atas perbuatannya itu, Wak, Raymond pun dijatuhi hukuman 44 tahun penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Dekam lah kok di sana. Bandel kali. Oke, Wak, jadi itu tadi kasus kriminal penghilangan nyawa yang menimpa Eni Lee. Sebuah kasus yang betul-betul sedih dan juga miris, Wak. Ya gimana enggak, Eni ini dihabisi beberapa hari sebelum dia menikah dan jasadnya ditemukan tepat di tanggal yang seharusnya jadi hari pernikahan mereka. Apa nggak hancur kali itu perasaan si Jo ya? Apa nggak hancur kali perasaan keluarganya ya? Dan yang membuat kasus ini tuh makin miris lagi adalah Eni ini orang yang cerdas loh, Jojo. Kalau dia ini masih hidup, pasti dia akan melakukan hal yang bermanfaat dengan ilmunya. Bahkan di penelitian S2-nya aja, Eni aja meneliti enzim yang berpotensi dapat mengobati kanker kan, Wak. Kalau misalnya penelitian itu berhasil, kebayang nggak seberapa banyak orang yang dapat Eni bantu? Ya Allah. Tapi itulah ya kan, sayangnya takdir berkata lain. Eni harus meninggal dunia dengan cara yang setragis ini. Kita doakan aja sama-sama semoga Eni mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen bantu dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.